Bapak Ibu jemaah semua, kita gunakan kembali lebih kurang 15 menit ini untuk menyambung bahasan. Kita masuk kepada sifat husnudzon, berbaik sangka kepada sesama muslim. Karena ayat dalam surah Al-Hujurat di ayat 12 ini berbicara dengan bahasa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang sudah beriman, jauhi banyak dari sifat berprasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Maka kita pilih di situ soal akhlak mulia, akhlak mahmudah. Tentang berbaik sangka ini adalah internal khusus dalam kita sesama muslim. Artinya hukum kepada orang kafir tidak seperti itu. Kita tidak berbaik sangka kepada orang kafir. Kenapa demikian? Kita pulangkan dulu kepada bahasa Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam kesimpulan beliau, berdasar ayat-ayat Quran yang terakhir turun dan sangat banyak dalam Al-Quran adalah ayat-ayat tentang perang, terutama dalam surah Al-Anfal dan surah Taubah. Maka beliau menyimpulkan, kita dengan orang kafir al-aslu ma'al kufri al-harbu. Hukum asal dengan kekufuran itu adalah perang dengan berbagai modelnya. Bisa perang fisik, bisa perang ekonomi, bisa perang pendidikan. Maka itu hukum asal. Justru perdamaian adalah hukum cabang. Kita mau berdamai dengan orang kafir ketika mereka menghentikan perang tersebut. Tapi selama mereka masih melakukan perang itu, harus perang dijawab dengan perang, harus dijawab permusuhan dengan bela diri dan pembalasan. Maka hari ini apa kita yang hendak diperangi oleh orang kafir? Saya garis bawahi ceramah guru kita jauh sebelumnya, Ustaz Dede Bafaqih, bahwasanya di situ ada namanya ghazwul fikri, perang pemikiran. Sarana perang pemikiran terhadap kaum muslim ini banyak sekali. Di antaranya adalah olahraga, di antaranya adalah pendidikan. Lewat olahraga, muslim kehilangan identitas dirinya. Karena tidak lagi beda muslim dengan orang kafir umum dalam berolahraga. Muslimah lupa dirinya adalah seorang muslimah ketika berolahraga, maka dia harus tampil dengan kepala terbuka, tampil dengan aurat tersingkap. Laki-laki muslim juga demikian. Kalaulah main golf, kalaulah main tenis, kalaulah main bola kaki, ndak tabeda do pau wajib tutup je, ndak tutup gitu. Sama gaya orang kafir dengan muslim di sini, dan itu adalah perang pemikiran lewat olahraga. Kita ambil satu contoh itu saja. Walaupun guru kami di Al-Azhar cenderung dengan bahasa sebaliknya, tapi kami pribadi lebih cenderung dengan bahasa Imam Syafi'i. Guru kami di Al-Azhar mengajarkan kita cenderung sebaliknya. Bagaimana itu? Al-aslu ma'al kufri as-silmu. Hukum asal kita dengan orang kafir sebenarnya bisa berdamai. Perang adalah hukum perubahan. Nah, Imam Syafi'i dan kami yakin bahasa Imam Syafi'i di sini lebih cermat. Cuma mungkin guru kami memahami perang itu dengan makna perang fisik. Nah, padahal kedalaman Imam Syafi'i membahas soal perang itu dari semua sisi. Nah, termasuk dalam ini gitu. Kalau kita berbaik sangka, maka itu adalah dari sudut pandang kedamaian. Karena memang asilmu bersatu akar kata dengan Islam. Kedamaian satu akar kata dengan ketundukan kepada Allah Ta'ala. Keselamatan yang akan kita raih. Sebaliknya, ke orang kafir prinsip perang menjadikan jiwa waspada. Jadi kita tidak berbaik sangka kepada orang kafir. Prinsip perang menjadikan jiwa yang waspada. Kita waspada terhadap apa-apa saja yang dilakukan oleh orang kafir dengan kita. Maka kalau orang kafir memang galeh kau waspada gitu. Lain tak nyo campur galehnya kau jangan haram gitu. Dan prinsip waspada ini kan sudah terjadi. Kita ambil kasus kembali dengan Yahudi, walaupun contohnya terjadi di Malaysia. Produsen coklat Yahudi, Cadbury, CADBURRY, ngurus label halal di Malaysia. Punya label halal, mereka kira itu tidak akan disidak oleh ulama yang mengeluarkan label halal. Sesudah dapat label halal, mereka campur coklat Cadbury ini dengan unsur babi. Disidak, ketahuan. Hasil penelitian laboratorium ternyata coklat Cadbury di Malaysia
Dulu itu sudah lama ya, sebelum corona malahan. Ternyata mengandung babi. Maka kita dengan orang kafir semestinya menanam jiwa waspada yang tinggi. Maka kalau ini produsennya orang kafir, kita curiga, kita waspada. Jangan-jangan mereka mengusahakan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Karena memang itu ancamannya. Sadar tidak sadar kita masuk unsur haram ke badan, otomatis doa tidak mustajab. Kan ngeri kita. Bahasa Nabi seperti itu. Orang kalau gizinya sudah haram, makanannya sudah haram, minumannya sudah haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana akan dijawab, bagaimana akan dikabulkan permohonannya? Maka sangat penting di sini kita memastikan yang masuk ke rongga kita ini adalah unsur halal, dan kecurigaan, kewaspadaan sangat penting, terutama terkait dengan interaksi kita dengan orang kafir. Maka sekali lagi jamaah, kami menegaskan pembahasan husnuzon. Kalau kita runut bahasa hadis, diantaranya kita dapati dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, bahasa Nabi menegaskan sifat berbaik sangka ini kepada internal sesama muslim. Karena Nabi memilih bahasa li akhika, untuk saudaramu. Sehingga kalau ada unsur persangkaan dari diri kita kepada saudara, carikanlah untuk mempersangkuan elok. Carikan mahmalan, kata Nabi, persangkaan baik untuk saudara kita itu. Oh misal gitu, kita janji dengan saudara, dia datang terlambat, itu mungkin saja kita berburuk sangka. Oh kau sengaja kemah, memang tipe pemalih, tipe jam karet. Itu kan buruk sangka yang menghasilkan buruk dosa lanjutan, yaitu buruknya yang keluar dari lisan. Tapi ketika orang mengedepankan husnuzon, berbaik sangka di sana, yang akan keluar dari mulutnya adalah ucapan yang baik. Oh mungkin dia punya keadaan yang menjadikan dia harus memprioritaskan itu lebih dahulu, sehingga ini dianggap perlu diundur. Yang keluar dari mulut kita jadi kalimat yang baik. Kalau tidak kan dia akan bersambung. Sudahlah buruk sangko bersambung dengan ucapan yang buruk, dicatat buruk oleh malaikat di kiri. Kerugiannya kembali kepada diri kita. Maka perlu kita untuk sama muslim mencarikan mahmalan, mencarikan tempat membau agar itu dipandang baik. Nah, kaedah dari Nabi SAW juga yang perlu kita garis bawahi di sini, wa idza zannanta fala tuhaqqiq. Kalau kamu berprasangka, dua-duanya, mau prasangka baik atau buruk, jangan cek. Jangan pastikan benar salahnya gitu. Oh buruk sangko gua. Jangan dipastikan betul memang nyosa buruk nan wak pesangkuan gitu. Itu nambah dosa kita. Demikian juga halnya ketika berbaik sangka. Jangan pastikan memang nyosa elok itu. Ruginya kembali ke kita. Karena kalau ternyata dia sebaik itu, alhamdulillah. Panik karajua kau mencuki-cuki, hasilnya elok itu. Tapi kalau ternyata pertama baik elok sangko sudah tua, tahqiq gitu. Kita pastikan memang batu itu tahu enggak gitu. Ternyata tidak seperti itu, maka senjata syaitan kembali ke kita. Sifat baik sangka tadi langsung tumbang, akan timbul dengan lawannya. Kerugian kembali kepada kita. Kita ambillah contoh misal, ada jamaah yang habis sholat fardu langsung balik kanan. Kita baik sangka saja, oh mungkin dia melaksanakan sholat sunat ba'diyah di rumah. Selesai. Jangan dicek. Jangan tanya dia, Pak nak nampak sholat sunat di masjid, sholat sunat di rumah Pak. Jangan dicek. Kenapa? Kalau ternyatanya iya, kita sudah merusak amal orang. Dari amal yang tersembunyi jadi amal yang diketahui. Kalau ternyata sebaliknya dia terpaksa jujur begitu, enggak, kamu enggak ada sholat di rumah. Nah, akhirnya baik sangka kita tadi kan jadi rusak. Ternyata dia tidak sebaik yang saya sangka. Kan bahayanya kembali ke kita. Jadi sifat husnuzon diajar oleh Nabi SAW. Pertama jurusnya adalah carikan mahmalan untuk persangkaan kita. Carikan tampik membawa kanan elok, sehingga kita menyelamatkan yang di dada ini lebih aman. Yang kedua, adanya persangkaan baik ini jangan dicek. Cukup kita sampai di sana, dada kita aman sampai di sana. Jangan sibukkan diri kita untuk ngecek-ngecek. Banyak kerajuan dan lain-lain. Karena hasil dari mengecek ini kembali membahayakan diri kita sendiri.
Bapak dan Ibu, kita dibatasi oleh waktu. Semoga sedikit bahasa ini mendorong kita untuk berriyadhah, melatih diri kita lebih mengedepankan baik sangka dengan jurus-jurus cara-cara yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita potong di sini. Terima kasih atas perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.